Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini akan membacakan kawan-kawan, saudara-saudara kita, sedulur-sedulur ya yang sudah mendawamkan sholawat Jibril atau mendawamkan sholawat dan yang sudah mendapatkan berkah, mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya yaitu halo, apa kabar saudara-saudara kita ya, kawan-kawan kita yang ada di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, di Jawa Barat, di Jawa Timur, yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur ya, yang ada di Riau, ada di Aceh. Semuanya nggak saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Semuanya sehat walafiat ya, dan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar segala kesulitannya. Segala urusannya diberikan kelancaran dan ditambahkan rizki yang banyak, itu yang jelas. Rizki yang barokah, sampai keliputan saya. Rizki yang barokah sehingga lunas hutang kita. Kemudian yang sakit, ayo semangat ya, biar cepat sembuh. Yang belum punya keturunan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan. Yang belum punya pasangan jodoh, semoga selesai menengok YouTube ini dapat jodoh, dapat keturunan dan diberikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warohmah. Anaknya diberikan anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita bacakan testimoni, perlu ada yang saya sampaikan. Yang pertama ya, ayo kita berdoa bersama-sama di dalam kolom komen. Tulis dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dengan menuliskan Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, baru menyampaikan hajat kita. Ya, baru menyampaikan hajat kita. Alhamdulillah adalah merupakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kenikmatan yang diberikan Allah itu banyak sekali ya, tidak bisa kita hitung. Maka yang punya hutang katanya itu sekian ratus juta itu belum seberapa. Artinya apa? Bukan belum seberapa dibandingkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ya, harus kita mengucapkan Alhamdulillah. Itu jangan baru bangun tidur, aduh hutang saya, baru bangun tidur sudah bilang penyakitnya lututnya. Alhamdulillah yang pertama kita ucapkan. Alhamdulillah mata masih bisa memandang, alhamdulillah mulut masih bisa bicara, alhamdulillah telinga masih bisa mendengarkan, alhamdulillah kaki masih bisa berjalan, alhamdulillah masih kita bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Maka di dalam komen itu banyak-banyaklah mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau yang ini menerangkan alhamdulillah dulu. Kalau yang sudah diberikan sehat walafiat, jangan tidak cukup alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi adalah kita gunakan kesehatan kita ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban. Karena hidup ini diperintah oleh Allah melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Itu ya, dikembalikan ke Allah. Yang ada di dunia ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikembalikan ke Allah ya berat. Semuanya dipikul. Waduh, anak ya dipikir, istri atau suami ya dipikir, rumah ya dipikir, semuanya dipikir. Kasih gini ya. Ya dikembalikan ke Allah. Ujian-ujian ini dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang
yang kesehatan dipergunakan. Kalau sudah bunyi as-sholatu khairum minan naum, berangkat itu. Malah kalau bisa sebelumnya. Nah, itu namanya bersyukur. Begitu pula yang diberikan harta, yang diberikan rizki, ya sedikit, umpama sedikit, bilangnya sedikit ya, rezeki ini dibagikan, artinya ke masjid, sedekah, insya Allah semuanya itu yang masih bisa bicara, masih apa itu, selain membaca Al-Quran ya, membaca sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diaminkan ya, yang nampak kawannya itu berdoa di komen itu diaminkan. Ya, amin amin. Sebetulnya sesungguhnya pada prinsipnya mendoakan orang lain sama saja mendoakan diri kita sendiri. Ya, sama dengan yang subscribe itu. Ya, saya bilang kepada YouTuber yang baru, ada kawan itu bikin konten seperti ini, dia bilang, saya kok nggak naik-naik ya, apa itu subscribe saya kok sedikit terus. Nah, terus saya bilang begini, maka kalau nonton punya orang itu di subscribe. Nah, gitu dia jawabnya begini, alah enak dia Pak. Oh, saya subscribe saja dia nggak bales. Itu salah ya. Itu salah dulur. Ya kok dulur ya. Dulur seperti itu salah prinsipnya dulur. Kalau dulur mendoakan orang lain itu kembalinya ke kita. Kalau kita beramal orang lain ya kembali ke kita. Kalau kita nyakiti orang lain ya kembalinya ke kita. Kalau kita subscribe orang lain ya subscribe kita semakin tambah. Begitu ya, diaminkan, ayo diaminkan doa-doa kawan kita yang ada di kolom komen di bawah ini ya, gitu. Yang ingin rame ya, ini kok malah nyarankan YouTube ya. Yang ingin rame ya kawan-kawan yang membuat channel, ya kunjungi kawannya. Oh gitu, ngono sedulur ya. Nah, kemudian yang masuk grup. Nah, ini yang masuk grup. Kalau sebelum masuk di grup itu tidak hanya seperti reoni, nampilkan gambar, nampilkan syair, nampilkan pantun, kemudian nanti nampilkan lagu kenangan, bukan itu. Di grup itu memang riyadhah, membaca sholawat. Maka buktikan ya, kalau jadwal saya, maka ini ada berapa orang belum saya masukkan itu. Jadwal saya riyadhah malam Jumat membaca sholawat Jibril dengan Jumat pagi itu ikuti. Nah, diikuti, bukti itu berarti mau ikut grup. Bukan ikut grup nanti kan doanya itu termasuk kita nggak bisa. Ya kalau kita ikut grup tapi tidak ikut apa itu kegiatan atau tidak ikut mendawamkan sholawat, ya tidak ada artinya. Tidak ada, sama dengan anak sekolah itu daftar saja, bagaimana mau dapat ijazah ya? Itu ya. Jadi panjang ini ceritanya. Daftar itu diikuti. Jadi saya tanya itu ya kawan yang kalau pas saya live ya, kalau saya live itu saya tanya, loh kok kamu kan nggak ikut live? Saya ikut Pak, tapi sebentar. Lah kok sebentar? Kalau ikut itu ya mulai pertama sampai terakhir itu baru 1000 namanya. Baru dibaca 1000 sholawat Jibrilnya itu ya. Kalau ngikuti sebentar ya tidak 1000 namanya. Lah bagaimana mau dapat keajaiban, bagaimana mau mendapat berkah dari sholawat mengikutinya sebentar? Saya tanya nanti paket saya habis. Kalau pelit ya nggak akan jadi. Ya, ini nggak akan ikut dapat berkah dan ikut mendapat keajaiban. Ya, dan di grup itu tidak ada namanya minta bantuan keuangan, ekonominya begini, hutangnya begini, nggak ada. Kita latihan ya, latihan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita mohon ya kepada Allah. Jangan memohon kepada kawannya. Kalau mohon kepada kawannya nggak usah masuk grup. Ya itu ya. Jadi kemudian komennya bisa di, saya sudah mendawamkan sholawat sehari 1000. Gitu. Nah, saya ngikuti Pak Ustadz ini 1000. Berikan komen-komen di bawah itu. Jangan menghitung untung orang ya nggak jadi kalau menghitung untung orang. Baiklah kita lanjutkan ya, ini banyak ceritanya. Kalau sudah cerita ini banyak.
Ya, jangan koreksi kekurangan orang lain. Jadi semuanya akan saya masukkan grup kalau memang sungguh-sungguh. Nah, tidak cukup dibilang sungguh-sungguh. Datang enggak dia pas testimoni, pas riyadhah bersama-sama, jamaah sama-sama. Sama dengan besok minggu itu, kalau yang memang mau betul ikut grup, masuklah di situ hari Minggu. Maka di dalam grup ini yang jadwalnya, saya itu jadwalnya kan ada 3 ustadz. Saya punya jadwal, kemudian Ustadz Awang dari Jawa Barat dengan yang dari Taiwan, Bu Esti itu punya jadwal, dan Pak Imam adalah punya jadwal. Maka kawan ustadz, kiai-kiai itu dan ustadzah bilang sama saya, Pak Haji, ini grupnya itu hampir 300, tapi yang datang kok hanya tidak ada 100, di mana yang 200 ini? Nah itu, karena dia hanya ikut grup saja, tidak mau melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ya tidak mau mengikuti aturan di grup. Nah, maka yang masuk grup, coba hari Minggu itu datang. Nah, ya hari Minggu itu datang di komen dengan dalam rangka silaturahmi. Yang belum jelas langsung ditanyakan di situ. Ya dalam live itu ya, insya Allah kalau semuanya kita ikuti baru akan mendapatkan seperti kawan-kawan kita yang testimoni itu, mendapatkan berkah, mendapatkan keajaiban itu ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian yaitu kita lanjutkan sekarang testimoni yang pertama ya. Itu ada kawan kita yang namanya, ya saya sebutkan, nggak usah saya sebutkan, yang dari Pekalongan. Nah, kawan kita ini dari Pekalongan, perempuan, itu dia pegawai. Alhamdulillah dia mendawamkan sholawat, dan dia adalah yang pertama pernah memegang sampai 2 jabatan, yaitu dipercaya di kantornya itu. Kemudian yang kedua adalah dia bilangnya hatinya tenang, walaupun dia punya amanah, punya hutang sudah semakin berangsur-berangsur. Kemudian yang akhir-akhir ini dia dipindah di tempat tugas lain. Dia adalah bersyukur karena walaupun perjalanannya itu ada 3 jam ya. 13 kilo atau 3 jam, pokoknya dipindah lah ya. Dia menaik sepeda motor itu bisa. Ya tidak sampai 3 jam-jaman ya. Paling sejam 2 jam. Kemudian dia bersyukur yang pertama dengan berkah sholawat ini dia nambah kawan. Kawannya adalah baik-baik semua. Itu di tempat tugas yang baru. Kemudian dia pun kadang pas tidak punya duit, kemarin adalah dapat transferan. Ternyata setelah dibuka itu adalah dari saudaranya sebanyak 500.000. Subhanallah. Itu adalah ibu yang sudah mendawamkan sholawat, dan ini adalah grup yang ada di grup ya. Mudah-mudahan semoga ibu tidak sehat walafiat dan semakin bahagia, dan semoga doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang berkah di tempat tugas yang baru. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Yang kedua, nah, ini ada testimoni, ini hanya yang 2 saja saya bacakan. Yang kedua ini adalah dari yaitu Arham. Dia adalah dari Arham. Dia setelah mendawamkan sholawat ini hatinya tenang, yaitu anak walaupun rezekinya itu dia tidak mendapatkan rezeki yang melimpah, tetapi anaknya selalu mendapat bantuan kiriman uang dari saudara-saudaranya. Itu setelah saya mendawamkan sholawat ini. Kemudian yang ketiga adalah dari Asnia. Dia sehari semalam mendawamkan sholawat Jibril ini 1000. Alhamdulillah dia mendawamkan sholawat ini 1 minggu baru.
1 minggu dengan ikhlas ya. Kemudian tahunya itu hutang orang tuanya 18 juta adalah dibayar orang yang tidak dikenal, sudah lunas. Nah, ini adalah dari Asnia. Kemudian yang selanjutnya dari ibu siapa namanya ini ya? Jadi Tia. Dari Tia ya, dari Tia ini dia adalah berkeinginan membeli rumah orang tuanya yang dijaminkan kepada orang lain seharga yaitu 676 juta. Jadi orang tuanya itu punya rumah dan rumahnya itu adalah dijaminkan hutang dari orang lain. Dijaminkan hutang apa untuk borek gitu loh ya, 676 juta. Kemudian Tia ini adalah mendawamkan sholawat Jibril terus istiqomah dan sebanyak-banyaknya, tidak dihitung. Kalau selesai sholat sudah jelas ya, terus didawamkan selesai sholat yaitu membaca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sambil aktivitas gitu juga, sambil nyetir mobil ya, sambil di perjalanan itu dia selalu mendawamkan sholawat. Alhamdulillah ada jalan keluarnya, ada jalan untuk membeli rumah ibunya yang dijaminkan itu 676 juta. Dialah yang menebus gitu loh, artinya ya, yang membayarkan gitu loh dulur ya. Dia yang nebus 676 juta itu dibayar 2 kali. Subhanallah, subhanallah. Jadi maka dia bilang alhamdulillah, saya memang yakin bahwa sholawat memang luar biasa. Sholawat adalah luar biasa. Dia yang ingin punya rumah, alhamdulillah sekarang bisa membeli rumah walaupun dibayar 2 kali. Maka kepada kawan-kawan ini dari dia, mari mulai sekarang memperbanyak baca sholawat supaya Allah berikan yang terbaik setiap langkah dan setiap kehidupan yang kita lalui. Ini dari, dan juga Allah memberikan rizki yang tidak disangka-sangka dan memberikan jalan keluar masalah-masalah kita. Jadi itu ngajak kawan-kawannya. Memang betul sholawat adalah luar biasa, kata Tia ya. Dia yang tidak ada terbayang dapat uang, ternyata ada jalan keluarnya. Nah, semoga ya kisah yang pendek ini ya, kisah yang sedikit ini memberikan motivasi kepada sedulur-sedulur semua, kepada kawan-kawan semuanya. Ayo kita semakin rajin, dan yang apa itu ya, kawan-kawan kita yang belum tahu, ayo video ini di-share. Nah, kalau kawan kita itu tahunya mendawamkan sholawat, kita ya termasuk dapat. Itu ya, kita termasuk dapat. Sama dengan saya ini, dengan saya nge-share keajaiban sholawat, dengan saya membuat grup sholawat ini, kok ada kawan kita 1 dan 2 mengikuti mendawamkan sholawat dengan istiqomah, insya Allah saya ikut mendapat kebaikan ya, ikut ya, termasuk amal jariah. Amin amin amin. Ayo kita share ya. Kemudian kawan-kawan yang mau apa itu silaturahmi, silahkan ya, karena silaturahmi itu kan tidak harus datang. Kalau sekarang itu bisa nelpon. Tapi ya apa itu lucu tadi siap subuh ya, ada yang silaturahmi pas saya sedang apa itu sholawat berjamaah, waduh itu nelpon terus ya. Jadi kalau pas kawan itu nelpon kok tidak ada, itu ya harus berprasangka baik. Mungkin Pak Basori ini masih di masjid, mungkin ini lagi kemana gitu, jangan ditelepon terus ya. Itu ya yang coba itu yang nonton itu. Jadi yang mau silaturahmi, yang mau testimoni, ayo keajaiban kenikmatan yang sudah diberikan oleh dulur-dulur semuanya ya, itu ayo kita
kita kirimkan lor ya. Itu lor dulur, kalau kita ngajak kebaikan ya dapat kebaikan. Kemudian jadwal saya tambah sedulur-sedulur, yaitu siap subuh Jumat khusus, karena hari Jumat itu adalah hari yang sangat mulia, perbanyaklah ibadah. Jadi ini terlalu panjang ya videonya ya. Bagi kawan-kawan yang mau silaturahmi dan mau mengirimkan testimoni, itu adalah di 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Dan yang HP saya alhamdulillah ya, sekarang saya sudah punya nomor 2, WA-nya itu 2, biar tidak lemo terus ya. WA yang kedua adalah 0813 7149 0054 0813 7149 0054. Nah, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, kritik dan saran kami tunggu di kolom komentar di bawah ini. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.